Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Cendekiawan Budi Wicaksono. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara merancang internet jaringan kota yang di bawahnya akan terhubung ke dinas-dinas melalui wireless atau jaringan nirkabel outdoor menggunakan Visio. Oke. Pertama kali di sini kita bisa menggunakan dua pilihan, yaitu shaping yang sudah disediakan oleh Visio atau kita juga bisa menggunakan Cisco. Di sini saya akan menggabungkan keduanya. Oke. Pertama-tama sebagai perumpamaan internet, saya akan menggunakan network cloud yang berwarna kuning sebagai perumpamaan bahwa ini adalah internet dengan namanya internet. Oke. Kemudian selanjutnya di sini kita akan mencari shape cloud network yang putih, lalu akan diperbesar sedikit saya, dan di sini kita juga bisa menamainya sebagai balai kota atau gedung pemerintahan pusat, ya, juga bisa. Oke. Kemudian di sini saya akan menggunakan shape yang sudah disediakan oleh Visio. Shape yang disediakan oleh Visio di network, kemudian di location yang 3D akan saya nyalakan. Kemudian di sini saya akan mengandaikan bahwa ini adalah balai kota. Saya akan perbesar dulu, ya. Oke. Nah, andaikan ini balai kota, kemudian ini internetnya, ke jaringan internet. Oke. Kemudian saya akan mencari radio tower yang nantinya akan berpusat, bukan ini ya, di detail network diagram. Karena ada radio tower, saya akan pakai ini sebagai perumpamaan bahwa balai kota ini adalah pusat dari penyebaran internetnya. Oke. Lalu sebagai cabang-cabangnya, sebagai dinas-dinasnya, saya juga akan menggunakan cloud network lagi. Cisco, misalkan di sini adalah universitas. Lalu bisa diduplikat juga. Lalu misal di sini adalah rumah sakit daerah. Kemudian di sini adalah dinas kependudukan yang pastinya juga perlu internet. Lalu juga bisa dinas pendidikan. Oke, di sini saya akan menggunakan 4 dinas terkait atau instansi yang nantinya akan terhubung ke balai kota. Oke, di sini saya juga akan menambahkan probe atau satelit signal sebagai penerimanya. Oke, toilet sini di satelit dish, satelit dish di setiap dinas sebagai perumpamaan bahwa cloud atau internet yang ada di sini akan bisa menerima internet yang disebarkan oleh radio yang ada di balai kota.
Saya agak besar sedikit agar jelas. Di sini juga bisa diduplikat langsung. Oke, kemudian saya akan umpamakan dengan bangunan kota lagi. Oke, anggaplah di sini adalah universitas. Oke, universitas. Kemudian ada dinas kependudukan. Kemudian saya duplikat lagi dan saya kopikan ke dinas pendidikan, dan saya copy lagi ke dinas instansi rumah sakit daerah. Oke, jadi di sini sudah tersedia ada 5 dinas atau 5 instansi, yaitu balai kota, dinas pendidikan, rumah sakit daerah, universitas, dan dinas pendidikan. Jika ingin menambahkan lagi juga bisa, sesuai dengan rancangan jaringan yang akan dibuat nantinya. Oke, kemudian kan dari di sini sebagai internet adalah di balai kota ini. Kemudian bagaimana cara menghubungannya adalah melalui wireless, yang pastinya menggunakan jaringan WAN atau Wide Area Network, yang mana jaringan Wide Area Network adalah jaringan akses internet atau area internet yang sangat luas ya, yang wide yang berarti luas, seperti itu. Jaringan wide network sendiri biasanya digunakan di jaringan kota, kemudian kadang juga lintas kota, yang mana jaringan itu mendukung untuk koneksi yang luas, biasanya digunakan oleh pemerintahan. Oke, bagaimana cara menghubungkannya adalah menggunakan yang namanya network di Comlink atau communication link. Jadi di Comlink ini akan menjadi penghubung antara satu instansi dengan instansi lainnya. Di sini saya akan hubungkan dari balai kota ke rumah sakit daerah. Kemudian saya duplikat lagi dengan balai kota ke universitas. Kemudian dari balai kota ke dinas pendidikan, dan juga dari balai kota ke dinas kependudukan. Oke, di sini sudah terhubung dari balai kota sebagai pusat dari penyebaran internetnya ke Dispenduk atau dinas pendidikan, lalu Dispendik, dinas pendidikan, universitas, dan rumah sakit daerah. Jaringan kota ini pada umumnya bisa digunakan untuk mentransfer informasi yang bersifat governmental. Jadi segala informasi yang diberikan oleh pemerintahan seperti itu bisa disalurkan melalui area ini. Dan jaringan ini juga biasanya memiliki area cakupan yang sangat luas. Oke, di Visio ini sendiri kita bisa mengedit ya, atau mungkin memberikan seperti settingan IP di beberapanya. Namun jika memakai shape yang dari Cisco agak kurang bisa, dikarenakan dari Cisco sendiri ini juga adalah bersifat add-on atau tambahan shape-nya. Dan sejauh ini masih
belum bisa untuk men-setting, karena di Visio ini sendiri adalah tempat untuk merancang, yang artinya kita tidak bisa untuk melakukan simulasi jaringan di sini. Perancangan dari jaringan ini juga biasanya diperlukan oleh instansi-instansi yang ingin menggunakan internet atau membuat jaringan internet di sebuah wilayah atau di sebuah gedung. Pada kesempatan kali ini saya membuat di area wilayah kota yang terhubung melalui dinas. Oke, di sini sudah ada 4 dinas. Saya akan coba menambahkan satu lagi menggunakan Cisco lagi. Saya akan mencari cloud awan. Di sini saya di sini akan namai sebagai Dinas Kominfo. Dari Dinas Kominfo ini sendiri juga bisa memancarkan sinyal lain atau saling bertautan juga apabila juga memiliki antenanya atau radio tower yang bisa memancarkan sinyal juga. Di sini saya akan perumpamakan di Dinas Kominfo ini sebagai pemancar sinyal juga. Oke, di building di sini saya akan gunakan network location 3D sebagai building di sini. Kemudian saya akan menggunakan comlink sebagai komunikasi link. Andaikan saja Dinas Kominfo ini bisa menghubungkan beberapa lokasi juga. Di sini saya akan coba pindah dari Dinas Kominfo ke bawah. Saya akan nengokkan sedikit. Oke, saya akan gunakan Dinas Kominfo ini dan akan saya hubungkan dengan universitas, dan juga saya bisa hubungkan dengan dinas pendidikan. Oke, mengapa bisa? Karena dari Dinas Kominfo sendiri di sini sudah ada tower yang bisa berfungsi untuk memancarkan sinyal, dan sinyal wireless itu akan diterima oleh satelit dish dari Dinas Pendidikan dan juga universitas. Jika satelitnya kurang ataupun hanya menerima dari satu saja, maka bisa menambahkan satelit lagi, karena perancangan satelit sendiri juga bisa berbeda-beda. Baik, untuk sejauh ini kesimpulannya adalah di Visio kita bisa merancang jenis-jenis dari manajemen jaringan yang nantinya ingin disediakan di sebuah area, di tempat, itu bisa di kantor, di gedung pemerintahan, di rumah, atau bahkan bisa dirancang untuk ke seluruh daerah di kota. Dan nantinya desain ini akan menjadi dasar dari perancangan lapangan yang juga bisa kita terapkan di aplikasi simulasi seperti Cisco Packet Tracer, yang akan membantu kita untuk mengetahui kinerja dari sebuah jaringan sebelum kita bisa mengimplementasikan pemasangannya di lapangan. Oke, mungkin untuk kesempatan kali ini cukup itu saja yang bisa
saya share. Untuk berikutnya silahkan tunggu tutorial yang selanjutnya. Baik, saya Farin Cendekiawan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.